perempuan ini sudah berani terhadap laki-lakinya, sudah tidak menghormati. Sementara laki-lakinya juga niku tidak mendidik terhadap suami. Karena kita itu butuh uswatun hasanah, bukan pendidikan, tapi contoh yang baik. Kalau mengajari dengan contoh itu lebih cepat masuk. Enggak seperti bapak saya, enggak seperti mbah saya dulu. Kalau bapak saya lewat di depan mbah saya, jongkok-jongkok. Nah sekarang kan sudah jauh dari akhlak. Karena akhlak itu semakin ke sini, yang namanya iman juga semakin ke sini, itu semakin tipis. Semakin sulit mempertahankan iman, semakin sulit mempertahankan akhlak. Karena ini semuanya adalah daul ummah, penyakit-penyakit masyarakat. Kalau penyakit masyarakat ini seperti sopan santun, iman, itu dalam masyarakat itu sudah tidak ada orang yang beriman. Ketika ada satu orang beriman, ini diketawai. Ini menjadi hal yang lucu. Karena sudah menjadi masyarakat, dalam masyarakat itu sudah menyeluruh. Jadi ibarat panu, penyakit kulit yang namanya panu, kalau sudah satu tubuh semua kena panu, ada sedikit yang tidak kena panu, malah yang dikatakan panu itu yang bukan panu. Kalau sudah satu tubuh ini panu semua, ada di sini itu oleng. Wah itu panunya di pipi, padahal sudah menyeluruh. Loh itu panunya di lengan, padahal itu yang belum kena panu. Nah ini ibarat penyakit masyarakat itu seperti itu. Kalau sudah menyeluruh, semua orang zina semua di sini, yang tidak zina itu malah dicemooh, dikatakan tidak waras, malah seperti itu. Inilah pentingnya akhlak. Jadi yang namanya sebuah masyarakat, Imam Ash-Shafii mengatakan bahwa sebuah masyarakat ini dikatakan masyarakat ini kalau masyarakat ini punya moral. Kalau dalam masyarakat ini sudah punya tidak punya moral, maka ini bukan namanya masyarakat. Jadi sudah binatang. Binatang berkeliaran, binatang bangun rumah, binatang memegang pemerintahan, dan lain sebagainya. Maka untuk membangun diawali dari rumah tangga dan berakhlaklah yang baik, kalian menjadi contoh dalam masyarakat, nanti masyarakat akan mengikuti. Tanpa contoh yang baik, Ustadz, niku beban moralnya lebih berat lagi. Kalau berbuat jelek itu sudah tercemar. Ustadz aja kayak gitu. Ustadz juga manusia. Ini kira-kira sampai mana? Sampai jam pinten? Mohon maaf nggak lama-lama ya, perjalanan hampir 2 jam. Kasihan yang nyupir nanti kalau ngantuk. Ngantuk tidur. Jadi saya akan cerita. Zaman dulu itu ada pendeta Yahudi. Ini zaman Nabi. Pendeta Yahudi itu
Kalau di Islam ya kiai ustaz. Pendeta Yahudi ini sekali punya santri sekitar 10.000. Ini zaman Nabi. Setiap seminggu sekali itu, setiap hari Sabtu itu mengadakan rutinan membaca kitab Taurat. Sebelum membaca kitab Taurat di depan santri, pendeta ini belajar dulu tentang kitab Taurat. Ketika membaca belajar kitab Taurat, di situ ada lembaran yang menerangkan Nabi dari lahir sampai meninggal. Itu di dalam kitab Taurat. Lah karena pendeta ini benci sekali dengan Nabi, sehingga tulisan yang ada yang menerangkan Nabi sebanyak 4 halaman ini digunting. Digunting. Terus suatu saat, pada saat hari Sabtu, beliau mengajarkan lagi. Sebelum mengajarkan seperti biasa, mutolangah dulu, belajar dulu kitab Taurat itu. Kemarin sudah ada yang menerangkan tentang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 8 lembar. Nah ini menemukan lagi kisah Nabi di dalam kitab Taurat malah lebih banyak, ada 16 halaman. Maka 16 halaman ini karena pendeta ini sangat benci dengan Nabi, maka yang ada cerita Nabi semuanya digunting di dalam kitab Taurat. Tidak diterangkan. Sudah tidak ada yang menerangkan Nabi. Jumat terus hari Sabtu lagi itu juga sebelum mengajarkan kepada anak-anak, itu pendeta ini mutolangah, belajar. Ada lagi yang menceritakan Nabi di dalam kitab Taurat malah lebih banyak lagi, ada 24 halaman. 24 halaman. Karena bencinya dengan Nabi luar biasa, ini dipotong. Setelah dipotong yang 24 halaman, itu Allah membalik hatinya jadi penasaran dengan Nabi. Kok yang namanya Muhammad tidak mengatakan Nabi karena dia belum percaya Muhammad itu Nabi, tidak mengatakan Rasul karena belum percaya, bahkan sangat benci, sangat memusuhi. Tulisannya sampai di sobek-sobek, tulisan kok ada Muhammadnya itu disobek-sobek. Tapi Allah membalikan hatinya, punya rasa rindu dengan Muhammad, punya rasa ingin bertemu dengan Muhammad. Suatu saat ketika hari Sabtu kumpul dengan santrinya, ngomong ke santri, "Santri, saya ini ingin sekali bertemu dengan yang namanya Muhammad, maka saya ingin pergi ke Madinah. Padahal Madinah dari tempatnya pendeta itu, kalau naik unta itu perjalanan 1 bulan. Kalau PP berarti 2 bulan, itu dalam perjalanannya belum istirahat. Nah ini bisa tidak ketemu dengan santri, bisa minimal 8 minggu, bisa 8 kali pertemuan, bahkan 10 pertemuan. Maka santrinya melarang. Kalau kiai, kalau pendeta pergi ke sana, saya takut pendeta, karena ucapan Muhammad itu seperti sihir, maka takut pendeta itu kena sihirnya Muhammad, sehingga pendeta itu memeluk agamanya Muhammad, sehingga pendeta tidak pulang ke sini lagi. Dan siapa nanti pendeta saya? Saya tidak punya pendeta. Masuk akal, tidak jadi pergi.
Allah memberikan lagi hidayah lagi, semakin menggebu-gebu ingin sekali bertemu dengan Muhammad. Ketika hari Sabtu kemudian ngomong lagi dengan santrinya, tetap belum boleh. Ketika ketiga kalinya niku bersih